Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur, yang jawab salam mudah-mudahan panjang umur. Daun salam di atas pematang, yang jawab salam mudah-mudahan lunas utang. Amin. Amin. Tukang kentang pergi berlayar, punya utang kagak mau bayar. Inajis tralala. Ke KUA bawa kue bolu, status di WA jalan-jalan melulu. Utang kagak bayar, kelakuan jalan-jalan melulu. Ada kira-kira orang begitu? Ada? Ada no yang pakai jilbab hitam. Gang, mohon maaf ininya. Ini nih, ini. Takut ketendang, ambil. Kali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam pinggir kali, yang jawab salam mudah-mudahan pergi haji. Udah daftar belum? Sampai modar kayak kagak bakal pergi. Oh, yang udah daftar kayak gagal maning. Gara-gara covid koret udah kenceng, salah lagi lu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'asa fil ummiyin rasulam minhum yatslu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatid wal asatidah, wabil khusus yang mulia guru kita Al-Habib, siapa ya namanya ya, lupa, kagak dikasih catatannya soalnya, takut gua salah kualater. Al-Habib Abdullah, kita doakan beliau panjang umur, disehatkan badannya baik zahir maupun batin, kemudian dibahagiakan hidupnya dunia akhirat, diberikan ilmu yang manfaat, barokah, amin. Keturunan-keturunannya saleh dan salehah ya Rabbal. Teristimewa yang saya hormati sahibul wilayah, Bapak RW dan Bapak RT hadir. Mana Pak RW? Mana Pak RT? Masya Allah, ini RW namanya RW soleh, ahli ibadah, ngaji mau, dekat ulama, gaul sama habaib, insya Allah barokah, masuk surga, amin. RW model begini kalau belum mati jangan dulu dikuburin. Doain panjang umur, amanah, amin ya Rabbal. Teristimewa para sesepuh, para tuan-tuan guru, orang-orang tua saya yang mohon maaf al-fakir tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya kepada beliau-beliau. Kita doakan beliau-beliau pada sehat semuanya, panjang umur dalam taat, dan mudah-mudahan beliau kelak termasuk kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Rabbal. Teristimewa buat sahibul bait, beliau Bapak Ahmad
sekeluarga yang punya PT Triasa, apa lagi kesononya itu? Triasa Indonesia. Iya maaf kalau salah-salah mah dikit, sambil sekalian baca judul Gema Maulid Nabi PT Triasa Indonesia, meneladani akhlak Rasulullah dengan bekerja cerdas, ikhlas dan semangat karena Allah Subhanahu wa taala. Senin 28 November 2022. Takbir. Saudara-saudara, kok ngadap ke sono sih? Orangnya di sini ya. Malam ini yang kita peringati adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Beliau ini bukan manusia biasa, saudara-saudara, tapi manusia luar biasa. Kalau kita manusia biasa di luar, Pak RW biasanya, hansip biasa di luar, pejabat teras, tukang kongres, kongko kagak beres-beres. Ya, selamat jalan buat tim Hadroh dan Habib, semoga selamat di perjalanan, fi amanillah, dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Terus lah baru mulai kemalaman ini, aturan jam 11 kelar, ini baru mulai saya. Mulai tadi ceramah jam 10.36. Ya, saya mau tanya, biasanya di sini kalau ceramah sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Jam 3. Lah emang gua golek jam 3. Lah kapan makannya gua? Masya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jamaah maulid yang berbahagia. Selingan boleh? Boleh. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganku, bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Ku datang, kini ku datang padamu, senyumlah, sambutlah kedatanganku. Asik, nggak ada yang nyawer. Kira-kira kedengarannya suara saya enak atau tidak? Enak atau tidak? Yang bilang tidak enak kupingnya budeg, udah ngedan setengah mati, katain kagak enak. Yang kita peringati ini bukan hanya sekedar kelahirannya saja, saudara-saudara, tapi ada 3 peristiwa penting setiap bulan Rabiul Awal. Umat Islam di mana-mana diperingati 3 peristiwa ini, dan ini terjadi atas diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ketiga peristiwa yang terjadi atas diri Rasulullah ini? Yang pertama, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah dilahirkan. Yang kedua, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, cakep. Yang ketiga, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Rasulullah wafat, meninggal dunia. Jadi Rasulullah itu lahir, hijrah, wafat hari, tanggal, bulan sama. Ini merupakan salah satu kehebatan-kehebatan yang diberikan Allah kepada Rasulullah yang tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Apalagi orang sini mah kagak ada yang kayak Nabi. Betul Ibu? Betul Ibu? Orang sini paling cakep lahir Rebo, mati Minggu.
Lahir Rebo, mati Minggu. Matinya pun bukan lagi ngaji, bukan lagi sholat, bukan lagi ibadah, bukan lagi baca Quran, tapi lagi maksiat, lagi mabuk, lagi ngejablay. Naudzu. Ini mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mati bawa iman dan Islam. Amin. Ya Rabbal. Jadi Nabi lahir, hijrah, wafat sama. Jadi pantas kalau umat Islam setiap kelahirannya di bulan Maulid kita rayakan besar-besaran. Sebagai bentuk apa? Pertama, rasa syukur kepada Allah, Nabi dan Rasul terakhir diutus. Alhamdulillah. Apa misi Rasulullah diutus? Kata beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak orang sini songong-songong ya, kiai di sia manu eluh manusia. Kenapa? Karena dulu jasadnya saja manusia, badannya saja manusia, tapi perbuatannya binatang. Na'udzu. Bahkan kal an'am balhum adol, lebih sesat daripada binatang. Perempuan hamil lahir, perempuan anaknya dikubur hidup-hidup. Kemaksiatan merajalela di zaman jahiliyah saat Nabi belum lahir. Bini tetangga sama bini yang lain bisa tukeran. Saking luar biasanya orang jahiliyah. Tapi Nabi datang, Rasul diutus, alhamdulillah, Islam datang. Akhirnya terang benderang, mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Islam sudah datang pun, ulama di mana-mana pun, kejahatan, kezaliman, kemungkaran masih merajalela di muka bumi Indonesia khususnya. Betul? Jadi jangan aneh kalau sering kena bencana Indonesia, sering kena musibah, Allah turunkan itu teguran. Kenapa? Karena di bumi kita ini masih terlalu banyak kezaliman dan kemaksiatan, saudara-saudara. Betul? Takbir. Begitu yang semangat dong. Ono kejauhan nih. Rugi kagak lihat Mas Al. Yang di TV Aldebaran, yang ceramah Al Bantani. Yang di TV manis orangnya, yang ceramah ganteng. Ini mah lucu ya, maulidan beseknya udah duluan. Gimana kalau yang sentimen? Gue kagak rasa sama kiainya, kagak lucu, gue pulang aja, berkat udah dapat, besok udah dapat, gimana? Ada yang begitu? Ada. Ada tuh orangnya udah pulang duluan ini. Ya Allah. Jadi jelas Rasulullah pantas diperingati, saudara-saudara. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahirnya tidak sama dengan manusia-manusia yang lain. Sudah disunat, tidak keluar dari tempat keluar bayi pada umumnya, bersih. Itulah Rasulullah. Begitu lahir sudah membawa rahmat yang amat sangat dahsyat. Kenapa? Abrahah datang ke Mekah mau menghancurkan Ka'bah dengan membawa tentara gajah. Izin Allah saat Nabi lahir mengutus burung ababil dengan membawa batu kerikil dari neraka jahanam. Pasukan gajah kocar kacir berantakan saat Nabi dilahirkan. Alhamdulillah. Makanya tuh qori kalau cakepnya mah bacanya Al-Quran surah Al-Fil. Kenapa? Karena itu momentum tahun gajah disebutnya saat Nabi lahir ke alam dunia. Pernah dengar surah Al-Fil? Ayatnya begini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu kalau dengar Quran itu jangan diem baik, malah ngobrol.
Kalau kagak ngobrol gegares. Kalau kagak gegares udud. Matiin dulu rokok, Quran dengerin. Tuh yang ngaji manusia, tapi yang dibaca firman Allah. Sambut dengan kalimat lafdzul jalalah Allah. Satu kali Allah pahalanya 10, saudara-saudara. Lafdzul jalalah artinya lafaz keagungan, lafaz kebesaran. Makanya kalau zikir yang enak udah baca la Allah. Makin banyak, makin dekat kita dengan Allah. Masuk ke dalam kalbu, nikmat luar biasa. Coba ganti pakai kalimat kata Tuhan. 1 kali nggak ada pahala, 10 kali yang datang setan, saudara-saudara. Kalau nggak percaya, buktiin tuh di samping ada pohon pisang tuh gelap. Wirid di situ sambil nyebut Tuhan, 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 Tuhan. Yang datang setan. Tapi Allah luar biasa. 1 kali lafaz Allah pahalanya 10. Itu udah orang tua, nenek-nenek, aki-aki udah nggak usah banyak-banyak, zikir udah banyak aja Allah. Sambil muter tasbih, sambil lihat ikatan cinta. Sambil lihat cinta Alesha. Ibu kenapa tertawa? Suka lihat ya? Lihat Andin ya? Kemarin lihat Andin nggak keundangan si Elsa nikah. Masya Allah, Andin datang ke undangan pakai baju belahan dadanya hampir 80% kelihatan, saudara-saudara. Dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Alhamdulillah. Nah, gua yang ngajarin Pak Haji noh. Oh, saudara-saudara, 10 pahalanya. Makanya jawab kali lagi sebelum tangan saya berhenti, jangan berhenti nyebut Allah. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Kan tadi jangan berhenti, kalau belum berhenti tangan napas habis. Alhamdulillah dulu zaman muda saya pernah jadi kori. Kayak beliau dulu waktu di Banten zaman muda, zaman sekolah ikut MTQ, itu guru saya Kiai Haji Humaidi Hambali yang sering duet sama Haji Muammar ZA. Kaset-kasetnya banyak, sering diputer-puter di masjid-masjid ya. Itu guru saya dulu waktu pesantren. Alhamdulillah berkah, saya pernah MTQ kecamatan, kabupaten, pernah STQ nasional, juara 1 alhamdulillah tingkat RT. Peserta 10 yang 9 sakit. Bapak dewan juri lah menang, lah DWK gak ada musuh. Kalau ngelawan tadi gua kalah, masih muda, saya udah tua Pak. Alhamdulillah dikasih umur, alhamdulillah baru sampai 38 tahun saya umur, baru 38. Percaya nggak? Bodoh amat. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Makin kompak Allahnya. Mudah-mudahan semua yang jawab Allah hidupnya berkah, panjang umur, rezekinya ngalir, amin. Dan besok mati husnul khatimah, dapat syafaat masuk surga, amin ya rabbal. Jadi kalau dengar Quran tuh begitu jawabannya, minimal diam. Ini kadang-kadang dengar penyanyi dangdut pada berisik, penyanyi dangdut pada teriak, dengar-dengar sinden dari Karawang nyanyi pada kenceng-kencengan, RT RW biasanya, lurah gitu. Padahal nyanyinya timbang begini, ngahiliwir bijil angin tina tunggir, nah timbang kentut. Apa kata RW? Tobuah. Masya Allah, itu mah nyanyi. Emang bener sekarang mah sesepuh zaman sekarang udah dunia terbalik. Orang itu lebih menghargai suara dangdut, suara penyanyi daripada suara kori, daripada suara ceramah agama. Ayo ting ting nyanyi satu lagu 60 juta, padahal judulnya mah alamat palsu. Alamat palsu satu lagu 60 juta. Betul? Mahalnya luar biasa. Kiai alamatnya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, ngajak ke surganya jelas, kan kagak paro-paronya acan.
Betul apa betul? Kadang-kadang kalah sama suara burung. Qori kalah suara burung. Kiai suaranya kalah sama suara burung. Lah murai gacor. Apalagi juara lomba bisa 10 belasan juta saudara-saudara. Padahal ngocek kagak jelas. Artikulasinya kagak jelas. 15 juta tuh murai. Kacer. Lakbet kalau juara jutaan belasan juta saudara-saudara. Betul? Saya tanya, gacoran mana gua sama murai saudara-saudara? Lah ilok gua disamain sama burung emprit. Burung emprit. Lah emprit burung sawah. Udah gitu dicet lagi warna-warni. Lah gocap meren. Lah gocap mau gotok orang etol ge habis. Bercanda bos, bercanda ya. Bercanda. Jangan diambil hati bos, bercanda. Tapi ambil tindakan saudara-saudara. Masya Allah. Jadi pantas kalau judulnya tuh akhlak. Karena akhlak itu akan lahir dari produk ibadah. Dari produk sholat. Lahirlah akhlak. Kalau pendidikan lahirlah adab. Jadi kalau ada orang gak punya adab, berarti kagak punya pendidik, kagak punya Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau menjelaskan, la adaba lahu wa la ilmalah. Kalau orang tidak punya adab, berarti ciri tidak punya ilmu. Tapi kalau akhlak, produk ibadah. Mana contohnya dalam Al-Quran? Aqimis salat. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Dirikan salat. Karena sesungguhnya salat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji dan munkar dihindari, efek pengaruh salat. Itulah akhlak. Kalau ada anak muda lewat orang tua ngebungkuk, belum tentu berakhlak. Siapa tahu dia ngejek, orang tuanya bongkok. Betul atau betul? Mbah, punten ya mbah. Orang tuanya bongkok, padahal mengecek. Tuh. Kalau akhlak beda. Memancarkan cahaya ilahi. Ada bekas-bekas sujud. Tadi Qori membaca ayat Al-Fat, surah Al-Fat ayat terakhir. Insya Allah yang dibacakan oleh Qori tadi, kita semua tergambar di ayat itu adalah ciri pengikut dan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Mana ciri umat Nabi Muhammad? Jangan sok pede ngaku umat Nabi Muhammad. Saya umat Nabi Muhammad, sholawat kagak mau. Dengar nama Nabi Muhammad disebut cicing baik. Orang ngejawab pakai sholawat. Paling pelit manusia kata Nabi, di mana namaku disebut dia mendengar kagak mau sholawat. Paling koret bin medit cap jahe merejege hese buntut kasiran pantat kuning. Makanya ibu kalau pengen tahu orang pelit, lihat pantatnya kuning. Yang kalau digaruk ngebul, najis. Tuh. Mana yang pertama? Kata Allah, umat Nabi Muhammad, pengikut Rasulullah, cirinya Muhammadur Rasulullah. Yakin, percaya, 100% tidak ragu bahwa Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah, Nabi terakhir. Tidak lagi Nabi dan Rasul kecuali Nabi kita Muhammad. Tanamkan itu. Siap? Yakin? Nabi terakhir Nabi Muhammad, Rasul terakhir kita Nabi Muhammad. Setuju? Sepakat? Bagaimana kalau ada orang ngaku Nabi? Wajib ditolak, jangan diikuti. Setuju? Kiai jenggotnya panjang, nggak ada urusan sama jenggot panjang. Kiai jubahnya nyengser kayak Batman, bodoh amat. Kiai otaknya penuh dengan ilmu, jidatnya hitam, kagak peduli. Ahli sujud padahal bekas jatuh
kena aspal, nyuk seruk, nggak pakai helm, jadi ngebekas. Hati-hati saudara. Ini akibat ceramah belum dikasih makan begini nih. Coba kalau tadi gua dikasih makan dulu kalem ngomongnya. Ini dalam keadaan lapar, makanya wajar kalau gua kesurupan. Begitu lah, belum kasih makan. Udah gitu kompak, kalau kiai dikasih airnya putih lagi. Aqua putih, sampai bening banget. Kasih pit bening banget. Kalau dikasih ikan cupang hidup itu. Ya Allah, saya kalau ceramah dikasih air putih, maaf Pak, nggak berasa kiai, berasa dukun sembur. Ya Allah, berapa kali kita pernah dibohongi saudara-saudara, ngaku nabi, ngaku rasul. Seorang pelatih bulu tangkis tidur dan bersemedi di Bogor 40 hari 40 malam. Begitu turun ngaku nabi dan rasul, Ahmad Musaddiq sambar geledek. Banyak pengikutnya, banyak jamaahnya. Yang ini saya kadang bingung, kenapa kok masih banyak yang percaya kepada nabi dan rasul padahal dia bukan nabi dan rasul. Betul? Tangkap polisi, penjara Ahmad Musaddiq. Bahkan di Indonesia tidak tanggung-tanggung ada yang ngaku malaikat Jibril. Lia Edan apa Lia Eden? Ngaku malaikat Jibril. Masya Allah. Coba kalau malaikat Ijrail, serem. Aku Ijrail, mati kita dicabutin atu-atu. Aku malaikat Jibril, tangkap polisi, penjara 2 tahun. Aku malaikat Jibril. Makanya Indonesia itu polisi paling hebat di dunia. Amerika paling banter nangkap teroris, tapi polisi Indonesia bisa nangkap malaikat Jibril. Saya pernah ngobrol, ada orang nengok ke penjara. Mau kemana Pak? Mau nengok malaikat. Siapa? Jibril. Lia Edan. Kemudian itu bawa apa Pak? Rantang. Ini bawa makanan. Yang itu dia sukanya jengkol. Kata saya, Jibril doyan jengkol juga. Lah malaikat doyan jengkol, kan lucu. Tapi banyak pengikutnya saudara-saudara. Belum lagi di Losari ada yang ngaku nabi dan rasul, perbatasan Cirebon tuh sama Jawa Tengah. Namanya siapa? Tugimin. Lah nabi Tugimin. Kagak pantas pisan. Jangankan jadi nabi dia mah, jadi kiai kagak serem. Ceramah agama akan disampaikan oleh beliau Kiai Haji Tugimin. Ya kagak cocok. Lalu kita kan salawatan tadi enak. Ya Habibi ya Muhammad, enak begitu kan. Coba kalau dia ya Habibi ya Tugimin, ya kagak resep kedengarnya, enak. Tapi banyak pengikutnya. Jawa Tengah, Roy mantan petinju, ngaku nabi dan rasul. Bandung, Sayuti tukang cukur. Udah gila lah, tukang cukur ngaku nabi dan rasul. Deh gua mah. Ada Sayuti mana? Ini mah Kiai Sayuti, Jejen Sayuti, Jalaluddin Sayuti, ulama itu mah. Ini mah Sayuti tukang cukur. Sayuti PA itu mah. PA itu mah. Nah, ini mah kagak Kiai. Maaf Kiai, pas banget namanya. Aduh. Sayuti. Tukang cukur ngaku nabi. Lah banyak pengikutnya. Ya Allah, yang jadi ngaku nabi PA, yang ngikutin lebih kan udah jelas nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Hidup nggak akan pernah ketemu susah kalau kita suka bersolawat kepada Nabi. Solawat itu murah dan mudah. Tidak terkena penyakit ria. Walaupun solawat pinggir jalan pakai sound system dewe kan baik.
kedengeran orang pengen dilihat, kagak batal. Sholawat mah nyampe kepada Rasulullah. Beda dengan sholat, dengan ria, ambis pahala sholat. Zakat dengan ria, hancur pahala zakat. Haji dengan ria, hancur pahala haji. Tapi kalau sholawat tidak kena ria. Balelo, pelo, bacaannya salah, kagak pase, nyampe sama Demi. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salah hurufnya, salah kalimatnya tetap nyampe sama Rasul. Sholawat mah apalagi pakai bahasa Arab, pakai bahasa sendiri saja dengan niat memuliakan Nabi sudah jadi sholawat. Saya mau sholawat pakai lagu kereta malam Jakarta Surabaya, isinya sholawat, pahala. Ya Nabi salam, salamun alik. Ya Rasul salam, salamun alik. Begitu kan pakai lagunya, lagu dangdut. Di ujungnya jika jagi jig. Begitu tuh, yang gak jagi jig PA. Boleh. Oh saya pakai syairnya dangdut, Epi Tamala, tapi niat saya cinta Rasul, mahabbah kepada Nabi, jadi sholawat. Ku menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Mau makan ku ingat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun ku ingat padamu, ya Nabiku. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang penting jangan di masjid, tampolin RT lu. Silahkan, sholawat itu hebatnya sholawat. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidan, siapa yang sholawat kepada aku satu kali, sallallahu alaihi asron, akan dibalas sholawat kita 10 kali. Untung tidak, sholawat atu dibalas 10. Wa man shalla alayya asron sallallahu alaihi mi'atan, siapa yang sholawat kepadaku kata Nabi 10 akan dibalas 100 kali. Rahmat turun, diberikan Allah 100 sebagai jawaban sholawat kepada Nabi. Kata Nabi, man shalla alayya mi'atan kataballahu baina ainai baru'atan minan nifaq wa baru'atan minan nar wa askanahu Allah ta'ala ma'as syuhada. Siapa umatku yang baca sholawat 100 kali, dia akan dibebaskan dari 2 perkara. Pertama, penyakit munafik. Yang kedua, dari siksa neraka, dan akan dimasukkan ke sorga bersama orang-orang yang mati syahid. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan perlu diingat ibu-ibu, Romlah. Mana si Romlah? Eti, Iroh, Iyuyun, Edoh, ada Edoh. Ingat, sholawat itu beda dengan ibadah yang lain. Allah nyuruh sholat, Allah kagak sholat. Allah nyuruh zakat, Allah kagak zakat. Allah nyuruh puasa, Allah kagak puasa. Tapi Allah nyuruh sholawat sebelum hamba-hambanya sholawat. Allah dan malaikat terlebih dahulu, saudara-saudara, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mana buktinya Kiai? Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Allah sama malaikat solawat sama Nabi. Muliaan mana Allah sama malaikat sama kita? Allah sang pencipta, malaikat adalah ciptaan Allah, mulia, derajatnya tinggi, masih solawat. Lah ilak modal begini kagak mau solawat sama Nabi. Betul? Timbang baru jadi RT kagak mau solawat. Betul?
RT ada batasnya, lurah ada pensiunnya, bupati gubernur ada berhentinya, presiden juga bentar lagi 2024 udah kagak jadi presiden lagi, rakyat biasa. Bentar lagi akan gantinya presiden baru. Amin. Mudah-mudahan punya presiden baru yang amanah, cerdas, sayang kepada umat, kepada rakyat, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengajak Bapak dan kampanye demi Allah, tapi pribadi saya sudah punya pilihan tersendiri. Saya punya pilihan tersendiri. Mau ikut ulama, selamat. Kagak, nyemplung lu. Gitu, nggak usah disebutin namanya, nggak boleh, nggak boleh. Pamali, ya mantan gubernur DKI, nggak boleh disebutin, nggak boleh, nggak boleh disebutin namanya, nggak boleh. Berarti kampanye Anies, habis takbir. Gue pikir dari tokoh-tokoh yang ada yang suka nongol di TV, dia doang yang lempeng, yang lain mah PA semua. Sebel ya, masa orang Jakarta aslinya kagak mau dukung dia. Gue bukan orang Jakarta ngedukung dia, bangga gue walaupun bukan orang Jakarta. Melihat jalan pembangunan rapi, itu hasil kalem, hasil sopan, hasil akhlak, bukan hasil marah-marah. Kalau yang dulu kan marah-marah melulu, ya betul nggak? Nggak usah disebutin dah. Nabi Muhammad tuh yakin, mantapkan, tidak ada lagi nabi selain Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Siapapun orangnya, kiai pinter hebat semua tahu, kalau ngaku nabi mah udah jangan diikutin, tangkap, cekek hidup-hidup. Sebab sudah halal darahnya saudara-saudara, merusak agama, betul. Yang kedua ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu kata Allah? Asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir dan bentuk-bentuk kekafiran. Tegas, jangan lembek. Tegas, jangan lentur. Ini kadang-kadang orang kafir yang jelas musuhi Islam dibela mati-matian. Ada yang begitu? Itu mah Islamnya Islaman. Karena di Betawi ini sama dengan di Bekasi, sama dengan di Banten. Oh, Islamnya ada 3 macam. Mau saya sebutin? Boleh. Nggak marah, nggak kesel, nggak baper. Tahu baper? Itu yang warna, yang rasa coklat, stroberi gitu. Oh, itu baper ya. Apa itu kiai? Yang pertama ada yang disebut Islaman. Islam KTP, ngaku doang Islam tapi kagak pernah sholat. Kan banyak yang kayak begini nih, KTP Islam, identitas Islam tapi kagak pernah kenal kagak pernah kenal ibadah. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Nggak ada di sini, mah ahli ibadah semua, amin. Islaman, Islam KTP, ngaku doang tapi kagak pernah bayang. Ada yang begitu? Di kampung saya mah banyak yang begitu. Kampung saya Banten. Kalau di sini mah alhamdulillah lebih parah. Kemudian yang kedua, Islam musiman. Ngaku Islam tapi ibadahnya musiman. Mana contoh? Sholat Jumatan doang, seminggu sekali. Itu pun datangnya belakangan, pulangnya duluan. Ada yang begitu? Ada. Anak cucunya setan itu, kata Nabi mah. Kan ada 3 cucu setan di dunia itu. Kata Nabi digambarkan pertama lelaki Jumatan datang belakangan, pulang duluan. Ada. Kalau belum azan qomat belum nyampe ke masjid. Kalau bapak datang ke masjid, khutbah sudah selesai, 2 kali khutbah sudah beres, mau sholat baru nyampe, berarti bapak sama dengan sholat duhur kurang 2 rakaat. Bagaimana hukumnya itu?
sholat zuhur. Sempurnakan dengan sholat zuhur. Kan ada yang begitu, ada? Ada Pak? Ada Pak? Ada tuh di belakang duduknya. Pakai peci putih. Oh, putih semua ya? Ya. Ngaji musiman. Setahun 2 kali. Maulidan sama Rajaban. Ngaji datang. Yang rutinan, mingguan, bulanan kagak pernah, walaupun majelis taklim di pinggir rumah. Kan ada yang begitu? Ada yang begitu? Ibu-ibu udah teriak-teriak di musola di majelis taklim, dicolokin mic, solawatan kencang, manggil ngingetin, sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Kata yang satu, sini Pok, saya yang nerusin. Kawan-kawan sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Kenceng banget kedengeran kemana-mana. Sebelah samping ada ibu-ibu nyautin, ngedengerin. Hari ini gua kagak ngaji, sebab gua lagi nyuci kolor suami. Tadi malam ngompol 3 kali. Lah ngompol 3 kali, inaji tralala, kuatan 3 kali. Lah gua mah 1 kali gua udah repot. Ya Allah. Ngaji Pak, suka ngaji nggak? Ngaji, ibu-ibu ngaji? Ini ngaji judulnya, intinya judulnya Maulidan, tapi isinya ngaji. Kenapa dibidahin? Kan banyak orang yang di Jakarta yang suka dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, betul? Maulidan bid'ah, Rajaban bid'ah, tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, jumatan ke bid'ah, koplak, PA. Ada yang begitu, ada? Apa beduk dibidahin? Tuh beduk bidah. Nabi dulu nggak pakai beduk. Sholat saja. Ya dulu beda sama sekarang kan. Jauh-jauh rumahnya sekarang zaman wali dibikinin beduk tuh. Sekali gebuk, RT pulang semua dari sawah. Bawa ini Jo, asar, speaker, bid'ah, nggak boleh, haram pakai speaker. Kenapa? Nabi nggak ada speaker. Bilal bin Rabah azan nggak pakai speaker, belum ada pabriknya tolol. Kalau ada pabrik mah Nabi beli merek Toa, betul? Lah sekarang masjid gede, luas, kampungnya luas, azan nggak pakai Toa, muazinnya soak. Besok, kenapa nih yang azan nggak ada? Sakit Pak, udah dirawat seminggu di rumah, dibawa ke dokter nggak mempan. Kenapa? Tenggorokannya putus gara-gara azan. Pakai kias. Bilal bin Rabah naik ke menara, suaranya lantang. Sekarang Bilalnya di bawah, suaranya di atas. Pakai Toa, Udin. Ada si Udin. Komar ada Komar. Edi Yanto. Gitu. Lah kemarin ada kiai dari Bogor ceramah di dekat rumah saya. Lah kagak pakai speaker, kagak pakai sound system. Menaki-aki jemaah banyak, padahal salon mah ada udah disewa sama panitia. Kagak boleh, kagak mau katanya. Tuh aki-aki kalau gua mau pulang. Saya ceramah nih malam ini, maaf nggak dikasih toa, nggak dikasih sound system. Kenapa? Karena nggak boleh bid'ah. Maaf kalau saya paksa ceramah. Maaf Pak, maaf, pulang ke rumah amplop buat ngobatin tenggorokan gua kagak cukup. Betul apa betul? Kan dengan ini yang di belakang juga denger, betul? Suaranya lantang dan jelas, betul? Coba Kori tadi tuh, Kori baca Quran kagak pakai sound system. Mati dia. Ya. Jangan pakai sound, ini kan teknologi. Ini bid'ah tapi hasanah, setuju? Apa-apa bid'ah ngaji dulu, Asep. Jangan main bid'ah wae. Betul?
Betul. Beduk itu kan bukan agama, itu bagian dari budaya. Sound system bagian budaya. Lah kalau kayak beduk, toa, sound system bid'ah, motor, mobil bid'ah, jual, ganti sama ontak. Kerja lu sama ontak. Macet ontak di tol. Resep aing mah. Angok. Lah gua ceramah naik ontak. Lah kapan datangnya? Ini hawa lapar saudara-saudara. Datang dari awal, nunggu duduk lama, belum dikasih makan. Tegas kepada orang kafir. Kafir jelas di Al-Quran. Jangan diganti pakai bahasa non muslim. Kafir ya kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Mau diganti? Qul ya ayyuhal non muslim. Kan kagak lucu. Kafir mah kafir bae po. Jangan segala diganti non muslim. Tegas kita. Jangan tasabuh. Bentar lagi Desember. Biarkan mereka dengan hari raya dan tahun barunya. Kita orang Islam diam. Jangan suka jadi sama dengan mereka. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka ikut-ikutan satu kelompok, maka kita termasuk bagian daripada mereka. Takbir. Aku muslim. Petasan duar selama tahun baru. Ya Allah. Ini kan penyakit akidah. Tanggal 25 Desember orang Islam pada sama-sama ngucapin selamat, selamat. Ya Allah, berarti Bapak telah menyetujui bahwa Tuhan ada 3. Tuhan beranak, Tuhan ibu, ada Tuhan Bapa. Allah di surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Pala lu segede buaya. Sekalian dekat Desember saya ingatkan saudara-saudara, banyak orang murtad gara-gara mengucapkan selamat di hari tanggal 25 itu. Haram saudara-saudara. Betul? Itu udah ranah akidah, ranah tauhid. Kalau bisnis, muamalah, kerjasama, dagang, jual beli boleh. Tapi kalau sudah Natalan haram. Kata gua haram. Icih. Kadang-kadang ada juga kiainya kepada keblinger. Ulama pada PA boleh, nggak apa-apa, pret. Udah jelas kok hadisnya. Tanggal 1 Januari kita adakan perenungan, bersyukur tahun sudah berganti. Terus muhasabah, jangan dirayakan malam tanggal 12 ditunggu detik-detik pergantian tahun baru. Berteng, 1, 2 itu mundur. Macam-macam. Apalagi itu yang namanya kayak tadi itu petasan, kembang api. Ditembakin ke langit, langitnya bocor, besoknya hujan, banjir. Rasain lo. Betul? Udah jangan, di rumah aja kita. Kalau mau liburan juga niatnya liburan karena libur, bukan mau tahun baruan. Diam aja di rumah sama keluarga, mendingan nonton bola. Sekarang ya lagi ada nih. Ya. Ini banyakan yang nggak hadir. Kenapa? Demi bola sebetulnya. Demi dunia. Musibah besar. Urusan akhirat disepelekan. Cianjur kena gempa. Kecil kata Allah segitu mah. Justru yang ninggalin sholat, yang nggak hadir ke pengajian, yang sudah umur 40 tahun, belum juga taubat, belum mengenal sholat, justru itu yang kena musibah amat sangat dahsyat dunia dan akhirat. Na'udzu. Ini orang 40 tahun kalau belum sholat, ya Allah, kata Allah, celaka kalau 40 tahun belum sadar. 40 tahun itu umur dewasa. Ibarat kelapa itu kalau udah 40 tahun kelapa udah tua, tinggal jatuh. Kelapa kalau udah tua jatuh dewek, nggak usah dipanjat. Betul? Duren kalau udah matang jatuh dewek.
Ini manusia ini kalau urusan mati mah Pak, kagak tua, kagak muda, kagak laki, kagak perempuan, kagak kudu sakit dulu. Orang sehat ke mati. Tuh di Cianjur lagi macul modar. Lagi nonton TV mati ketiban tembok. Kan kagak sakit. Betul? Makanya waspada. Apalagi yang umurnya sudah 50 tahun. Maaf, kalau ada yang malam ini saudaraku umurnya 50 tahun, kalau standarnya Nabi 63 tahun, waspada, 13 tahun lagi. Waspada. Oh, malam ini Kiai saya udah 62 tahun 11 bulan. Nggak usah pakai pantangan. Apa be makan? Sebulan lagi modar. Kalau ngikutin Nabi jatahnya 63, umatnya kagak jauh. Kalau lebih berarti bonus pakai ibadah. Edi, ada si Edi. Nenek-nenek udah 60 tahun masih pakai legging. Tang-tang perteng-teng di pinggir jalan. Pengen ngebom be gua mah. Lah kalau sehari ini mah cakep. Santi cantik, pakai legging pantes. Lah nenek-nenek ketiup angin kulit kisut, belum sadar, belum ngaji. Nek mau kemana sih? Semua kita bakal mati. Demi Allah, calon lurah belum tentu, tapi calon camat pasti. Calon mat. Jawab bareng-bareng yang kompak nih. Ayo jawab bareng-bareng yang kompak. Siap? Presiden mati paraden, gubernur mati tukang bubur, menteri mati tukang teri, bupati mati tukang patri, camat mati tukang tomat, lurah mati tukang buah, RW mati tukang kue, RT mati tukang nete, tukang nete, tukang nete, tukang nete, tukang nete, yang kencang, tukang nete, tukang nete, tukang nete, gimana? Ini nih kelompoknya nih, tukang nete. Demi Allah, taruhan sama gue loh. Kalau kagak nolak gue gamparin 2 kali nih. Tukang nete, lelaki mabuk, perempuan hamil, anaknya cewek 2 tahun berhenti nyusu. Tapi kalau ibu hamil anak lelaki dari bayi sampai aki-aki, demi Allah kagak bakal berhenti nyusu saudara-saudara. Sebab kenapa? Sunnatullah, hukum alam. Kok bisa begitu Kiai? Gua ge hobi. Hobi gua ge. Tuh bini gua ikut. Umi ngawal suami ceramah. Gitu. Sampai sungsep gua ceramah. Alhamdulillah, doain istri saya solehah, panjang umur, sehat, jadi istri bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Makanya perempuan itu semangat kalau maulid karena tahu diri. Hutang jasa sama Nabi, hutang jasa sama Rasul. Ini perempuan zaman dulu kan dikubur hidup-hidup Pak. Perempuan mah gak boleh hidup. Laki-laki dipelihara jadi tentara. Perempuan mah gak ada harganya. Lahir brol kubur, lahir brol kubur. Nabi lahir dimuliakan, perempuan diangkat derajatnya oleh Allah, masuk ke dalam Al-Quran surah An-Nisa. Betul? Betul Ibu? Mulia tidak? Ibu-ibu mulia tidak? Mulia. Perempuan awas, hati-hati. Jangan dianggap perempuan makhluk lemah, jangan. Makhluk terkuat dan terhebat itu bukan lelaki, perempuan. Kenapa? Mana buktinya Kiai? Lelaki disunat sekali kapok, sakit kagak 2-3 kali. Saudara-saudara ada yang pernah disunat 2 kali? Habis. Wong timang segitu-gitunya imut-imut. Betul? Tapi perempuan coba lihat, hamil, lahir, sakit katanya. Lah ya katanya, kapan gua ngelahirinnya? Ada yang kapok? Ada yang kapok? Ada yang lahir 2 kali? Ada yang 3 kali? Ada yang 4 kali? 5 kali?
Bahkan ibu saya anaknya 10, saudara-saudara. Ibu saya 10, nggak pakai bidan, nggak pakai dokter, pakai paraji, 2-3 malam ditungguin sampai lahir, nggak kenal sesar. Selamat semua, alhamdulillah. Kenapa? Anaknya banyak. Karena bapak saya ustadz, kiai, kerjaannya cuman pakai sarung, karena sesungguhnya nggak pakai kolor. Makanya ustadz mah rata-rata dampingan sarungan baik, makanya anaknya banyak. Kenapa? Tinggal ngangkat sarung, jadi. Kaplok-kaplok jadi. Betul? Oh, bilang, oh ustadz doyanan, anaknya banyak. Saya jawab, bukan hanya kiai, bukan hanya habaib, bukan hanya ustadz yang begitu urusan doyan mendoyanan, RT juga sama, saudara-saudara. Betul? Dikira perempuan jangan dianggap lemah, kuat mereka, hebat mereka. Sakitnya melahirkan itu luar biasa. Bapak stres, bingung, bini lahiran belum keluar, tapi masih sempat udud, ngopi. Dok, gimana dok? Baru bukaan 3 pak. Sabar ya, aduh gimana ya supaya normal. Dok, iya tenang aja, udud mani. Bini ngeden setengah modal. Kata bidan, ambil napas bu, ambil napas 1, 2, 3. Kagak keluar. Bapak katanya bingung, stres, udud. Kiai masih udud, jarang-jarang masih. Ududnya apa kiai? Sampurna mil. Saya sih cuman ngasih tahu, nggak nyuruh beliin, ini ngasih tahu doangan. Lah kan kalau udah dibahas gitu kan ngerti, kudunya panitia pergi tuh nyari Alfa ke Indomaret ke. Lah ini mengejedok di panitia. Ya Allah ya Rabb. Perempuan dimuliakan Allah. Nabi bilang al jannatu tahta aqdamil ummahat, sorga di bawah telapak kaki ibu. Makanya bapak, sorga kata di ibu, bukan di istri. Jangan ada suami takut takut kepada ibu, karena ibu kita sorganya di dia. Ya, bini di suami. Bini mau sepinter apapun, sorganya ada di keridoan suami. Jelas ibu? Tapi bapak suami ibu di ibunya. Ada apa? Oh, kirain ngebawain rokok. Ya. Sorga di bawah telapak kaki. Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Sejak kecil di madrasah guru kita sudah ngajarin tuh. Sorga di bawah telapak kaki ibu, bahkan di TK-TK, di PAUD, ibu-ibu guru itu ya, anak-anak, iya bu guru, sebelum pulang ibu mau pesan, jangan lupa tuh ada hadis Nabi, sorga di bawah telapak kaki ibu, duduk yang manis, doa pulang. Ada anak cerdas TK pulang kepo, nyariin mamahnya, mama mana sih mama lagi mandi sayang, kok pulang sekolah kok kepo, nyariin mama, ada apa? Ini sebentar keluar. Kata Bu Gulu ada yang bilang sorga di bawah telapak kaki ibu. Makanya Dedet pengen tahu kayak apa sih sorga itu. Cari keluar pakai anduk doang, didudukin di bangku plastik. Duduk begini, anaknya di bawah, diangkat kakinya dicariin. Mana sih sorga mama? Kok sorga nggak ada? Diangkat ketinggian ngegeledak. Pakai anduknya, pakai celana, anaknya teriak, mama itu apa? Ini sorga bapak lu. Ini sorga bapak lu. Aduh, untung kagak pingsan anaknya. Iya, sampai brewok begitu. Aduh, cukur atuh bu, 40 hari sekali sunnah Nabi. Ya, membersihkan, mencukur, sunnah. Siapa yang nyukur? Bisa sendiri, bisa suami. Jangan nyuruh RT. Ini menyukur suruh RT. Lah jangankan RT, gua ge mau. Di panitia nyiksa gua ini.
Panitia pesan kiai ceramah yang mantap, ajari kami dan nasihati kami. Siap, jangan lupa nyanyi. Wih, suruh nyanyi. Yang kedua, yang ketiganya ngelawak, biar kami happy, biar kami senang. Kami capek habis kerja, jangan monoton ceramahnya. Siap, berarti pelawak, ya penyanyi, ya ceramah. 3 profesi saya bawakan malam ini, saudara-saudara. Mahal guys, mahal guys. Begitu. Perempuan tuh, ibu saya tanya, lelaki tangannya berapa? Lelaki tangannya berapa? Pak saya tanya, bapak istri kita perempuan nih tangannya berapa? Tangannya berapa? Sama-sama 2. Tapi kerjaan bapak ada selesainya, kerjaan perempuan nggak pernah ada selesainya. Terus udah kayak burung merpati gue dikeplokin. Perempuan mah Pak, walaupun kesel sama laki, jengkel sama suami, ngomel mulutnya, nyuci kelar, ngepel beres, masak rapi, masih sempat ngaji. Betul? Ada perempuan ngomel mulutnya sambil megang pelan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, buah mah punya laki teh mancing be mancing, ya Allah. Atuh hari Sabtu mah minggu libur, atuh urus anak ajak main kayak kemana kayak, ini mah mancing be mancing. Alhamdulillah ngepel beres sambil ngomel. Betul? Ada di sini suami yang tukang mancing. Orang yang suka mancing itu adalah orang yang kurang cerdas. Bikin empan habis 500.000, belum rokok, belum makan ngopi di tempat pemancingan. Mancing cuma dapat 2 ekor emas segede-gede gini, kan tekor. Kurang cerdas, beli kalau cerdas mah 4 kilo beres, bawa ke rumah, kagak kudu seharian sampai maghrib baru pulang. Ada yang begitu, ada. Yang lebih kagak cerdas lagi begini nih, saya kadang-kadang kagak kepikiran sama otak saya. Ada orang pergi ke Empang beli ikan emas 4 kilo 100.000, kirain dibawa pulang, dicemplungin ke Empang sebelah, dipancingin dari pagi sampai sore. Kata ikan, keluarkan. Oh, itu ikan teh ngatain PA. Lah ikan dibeli hidup 4 kilo, dicemplungin ke kali Empang sebelah, dipancingin. Itu kira-kira normal apa kagak? Normal apa kagak? Sekarang ikan cerdas-cerdas Pak. Begitu dibeli tuh 4 kilo ikan, cemplungin ke Empang, yang gede mimpin rapat. Ayo kumpul, rapat. Ada apa bang? Ingat, kita dibeli bukan buat dipepes dan digoreng, ternyata mau dipancingin lagi. Jangan dimakan pancingnya, menyebar. Ngumpet tuh ikan 4 kilo, mancing dari pagi sampai sore, dapat ikan emas 2 biji segede gini, ikan goblok kagak ikut rapat, saudara-saudara. Ikan goblok kagak ikut rapat dia mah. Dimakan pancing, ngap, dimakan dikira umpan, taunya kail. Bawa ke rumah cuma 2 biji, padahal beli 4 kilo. Nih yang cerdas mah begini nih, tukang mancing, beli ke Empang 4 kilo bawa pulang ke rumah. Nanya bini, lah bang, bentar banget mancing. Iya, ini gue beli, masak sama lu ya, pepes, goreng, paro masukin kulkas. Gue mau berangkat lagi mancing, takut pulang malam, ntar pulang kagak bawa uang, kagak bawa ikan udah ada di rumah. Oh iya udah, ya begitu mah bagus tuh Pak. Nih duit 1 juta pegang sama lu. Barangkali mak lu sama anak lu pengen belanja ke mall, bawa dah habisin. Main time zone kayak apa kek, pokoknya gua pulang malam aja. Kalau begitu ibu setuju nggak? Setuju? Kata ibu, tiap hari ya Pak ya, sehari 1 juta, dapat seminggu gak pulang-pulang. Ternyata mati di pinggir Empang. Kata Imam Ghazali, orang mati tergantung kebiasaan hidupnya apa. Kalau biasanya tukang mancing, ya matinya kagak jauh dari Empang. Ditarik ikan emas nyungsep. Kayak lagi ada yang di sini suka mancing. Mana orangnya? Nggak apa-apa, yang penting jangan tinggalin sholat. Perempuan hebat Pak. Makanya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri, dekat hati, bukan untuk dibully, bukan untuk dicaci dan dimaki,
Dicin. Waduh, 2 kali gua udah sial nih. Tadi disia-sia, sekarang ditai-tai. Orang sini songong nih, tai. Kiai ditai-tai. Emang betul ya Pak ya, tai itu adalah benda yang tidak ada harganya. Makanya tidak ada satu orang pun yang berani menginjak-injak tai, saudara-saudara. Betul? Makanya cinta pun tidak akan sempurna tanpa tai. Aduh, nggak bakal sempurna tanpa tai. Makanya kudu terusin mencin. Bu, tainya ke depan muka gua banget. Tuh, perempuan tuh. Ini mah ada laki-laki berani nampar istri, nonjok bini, ampe bengep, ampe biru, bahkan ada yang dibanting, konon ampe tulang lehernya pindah ke pantat. Lesti sebel. Udah gua bela-belain si Lesti. Laporin, Tuman, biar laki tahu diri. Pelajaran buat semuanya. Pulang umroh dibebasin. Ya Allah, mau ada jahe kagak jadi. Tahu jahe? Janda herang. Orang Betawi mana tahu jahe. Ya Allah, ya Rob. Pan beritanya begitu ya? Nggak boleh perempuan mah jangan dipukul, Pak, diplototon gimewek. Mah. Mewek perempuan mah, apalagi ditampol. Suami gede, mampus bininya. Bini mah disayang, dielus, dibelai. Kalau kuat dipangku, diangkat, digendong, bantingin. Lah bini mah Pak, bayangkan begitu. Belum dikasih duit kayak monyong bini mah. Pagi-pagi sampai siang sampai sore monyong. Bener nggak? Kata suami, ya Allah ini bini gua kenapa monyong bayi gua mah pusing. Lupa belum dikasih do. Ngodok kantong asih 1 juta tuh duit, monyong baik. Gua mah bingung lihat lu monyong baik dari pagi. Dikasih duit, nyengir, bawa ke kamar, taruh, pulang keluar kamar, monyong lagi. Suaminya makin bingung, ya Allah kenapa bini kok monyong lagi. Astagfirullahaladzim. Lakinya istighfar, baru sadar kalau bininya udah monyong dari dulu. Amit-amit, gua mau rumah tangga 20 tahun baru ngeh kalau bininya monyong. Innalillahi wa inna ilaihi. Terakhir doa dikit lagi. Oh, mobil mau keluar Umi, mobil mau keluar, tolong kasihin kuncinya ya, sekalian mobilnya diisiin berkat. Kalian ya sekalian markirin lah, ilok gua turun ceramah markirin mobil dulu lah, kan banyak jamaah yang bisa mau mobil meren. Ya mundurin, mobilnya Matic. Ini kasihin aja, kasihin Umi situ duduk aja. Ya, Kiai mah raja. Ya, ya Allah, isiin berkat sekalian. Soalnya maaf, kalau urusan berkat itu untuk Kiai wajibun kuduun, dimanaun ceramahun kiaiun pulangun kuduun bawa berkatun. Sababun kalau kagak bawaun yang di rumahun suka nanyaun. Bapaun mana berkatun, burun bungkusun, pakai kresekun, kagak adaun, kardusun kagak adaun, karungun, nggak ada juga karungun, rompiun, gedeun, lebarun, jangankan berkatun, jandaun gua bungkusun. Aduh, ampun dah. Tuh, awas hati-hati dengan perempuan, jangan macam-macam. Perempuan ibu kita sama perempuan. Nggak boleh disakiti. Perempuan itu makhluk yang harus dihormati dan dihargai. Setuju? Setuju? Jangan main tampar, main pukul. Kalau nggak suka, pulangin ke rumah. Bapak, nih, bini saya udah kagak bisa diatur. Duh, lagunya bahasanya udah ayah Abu Hanifah beda begitu. Ya, udah pulangin lagi. Jangan disakitin, udah pulang, udah agak resep, udah pulang aja. Cerai, beres, tabayun. Jangan dipukul, digebugin, malam ditaikin juga. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Hormati perempuan. Beliau itu bukan lemah, tapi sebetulnya beliau adalah orang paling terkuat dan tergagah dan terhebat. Amin. Coba lihat, perempuan itu diciptakan dari Ibu Hawa. Ibu Hawa itu adalah makhluk hidup dari Nabi Adam alaihissalam.
Makanya perempuan itu berkah, tangannya diciptakan barokah. Saking berkahnya tangan perempuan, subur-subur. Saking subur tangan perempuan, megang barang hidup, mati hidup. Perempuan itu. Saking suburnya tangan perempuan, megang benda mati hidup. Kalau nggak percaya, buktikan. Betul? Betul? Makanya hati-hati, perempuan mah subur. Ya, barang mati dipegang hidup. Masya Allah. Apalagi kalau dia melahirkan, Pak. Kita ini lahir dari ibu, taruhannya apa ibu? Hidup dan mati. Kalau nggak hidup, mati. Kalau nggak ibu, anaknya. Bahkan ada yang dua-duanya meninggal gara-gara melahirkan kita. Betul? Ya Allah ya Rob, luar biasa. Tuh Bu, Pak, ada yang hamil 2 kembar. Ada nggak? Ada yang 3. Ada yang 1 tapi gede, 4 kilo. Brol, oa-oa, lahir orok 4 kilo. Gede apa kecil? Gede apa kecil? Berat apa ringan? 4 kilo, padahal dulu yang masuk 4 on. Kagak percaya sama gua. 4 on, kalau gak percaya timbang di rumah. Timbang. Lahir gede, gondrong, rambutnya banyak, padahal dulu yang masuk kecil, botak. Tuh hebat kekuasaan Allah. Makanya ada cerita di daerah Pasundan, ada ibu hamil, anaknya 3, lelaki semua. Ini bayi yang kembar di dalam perut ngobrol sebelum keluar. Bang, kalau abang keluar mau jadi apa, punya apa? Saya pengen punya rumah yang gede, nggak kayak gini sempit. Yang satu lagi, bang, kalau abang, aku pengen punya kamar yang luas biar tidurnya enak, kamarnya gede. Kalau kamu dek yang kecil, kalau keluar pengen jadi apa? Pengen jadi polisi. Kok pengen jadi polisi? Aku pengen nangkapin yang suka masuk palanya botak, yang suka ngeludahin. Begitu. Ya Allah ya Robbi, pengen jadi polisi. Hei, hidup. Alhamdulillah. Terakhir, jemaah sekalian, Nabi SAW kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an tadi, kepada orang kafir kudu tegas, tapi sebaliknya ruhama ubainahum, sesama orang Islam saling kasih mengasihi, cinta jangan saling bermusuh. Ada orang yang musuhan di sini? Gara-gara pilkades di kampung saya memusuhan, gara-gara pilpres kemarin Prabowo sama Pak Jokowi, Prabowo nggak negor sama pemilih Jokowi, padahal Prabowo udah jadi menteri, sampai sekarang masih belum bertegur sapa sama tetangga. Gara-gara pilpres, gara-gara politik, pecah persaudaraan, silaturahmi pecah. Na'udzubillah, diancam oleh Nabi, la yadkhulul jannata qati'ur rahmi, tidak akan masuk surga orang yang mutusin tali silatur. Ayo akur, ayo kompak, sesama muslim saling bersaudara. Bapak dengan saya saudara. Kalau bapak sakit, saya ikut merasakan sakit. Kalau bapak susah, ikut merasakan susah. Muslim di Jakarta, muslim di Cianjur, sedang kena musibah, kita ikut merasakan dan prihatinnya sama. Betul? Ibarat kal jasad, bagaikan badan. Bapak, pala sama kaki nyambung nggak? Saya tanya, kalau kaki najong batu, mulut ngomong apa? Aduh. Tangan jalan, megang kaki yang berdarah sambil diusap, dielap, dicuci, diobatin. Tuh orang Islam tuh. Ada nggak orang kesandung batu, jempolnya pecah, beletak, kata mulut, rasain lu, rasain lu, mampus lu, kata mulut, bu kaki-kaki dewek. Ada yang begitu? Nggak ada. Pala pusing, tangan jalan, pejiti. Betul? Makanya hidup sepertilah 2 tangan. Tangan kanan gatel, tangan kiri kagak perlu disuruh, pergi nyamperin tangan kanan digaruk. Betul? Tangan kiri pegel, tangan kanan jalan mejitin. Betul? Setuju? Jangan kayak kuping, dekat tapi tidak pernah saling mengunjungi, tidak pernah saling melihat, dan tidak pernah saling peduli. Ada nggak kuping yang jalan ke kiri mejitin kuping yang kiri? Ada nggak? Hiduplah seperti tangan, saling memban, saling mijit. Setuju? Setuju? Bapak pantat gatel, siapa yang garuk? Tangan. Bukan tangan orang. Teh garukin teh. Song.
RT disuruh garukin pantat, kualat lu. Ya, makanya hidup kudu ada ta'awun, saling bantu memban. Saya tanya nih, ini hari, ini malam Maulid sukses tidak? Berkah tidak? Berhasil tidak? Apa yang jadi keberhasilan kita malam ini? Satu, adanya orang yang membantu, saling tolong menolong, bahu membahu, sehingga alhamdulillah beliau Pak Ahmad sekeluarga barokah, amin. Sukses, amin. Mudah-mudahan usahanya lancar, maju dan berkembang, amin. Dan punya karyawan yang banyak dan ahli ibadah, amin. Jangan kerja tapi gak sholat, yang punya pabriknya rugi, di akhirat bakal ditanya dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. RW RT sama, kenapa rakyatmu gak sholat? Kata RT, gak tahu, digantung di atas neraka. RT digantung, ya, sama lurah, sama RW dah. Kenapa? Karena rakyatnya nggak peduli kepada rakyat, nggak sholat, nggak ibadah, dibiarin. Naudzu. Makanya ingat Bapak, ya Allah, jangan ampe ini malam barokah tapi tidak ada nilai di mata Allah. Ayo kita banyak bersyukur biar ini tempat jadi berkah. Amin. Ya Rabbal, sukses alhamdulillah. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Betul? Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Jawab yang kompak. Berjuang. Kurang kompak ah. Berjuang. Kopi dangdut. Berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Betul? Jawab lagi. Rintangan sudah pasti ada, hadapilah semua dengan tabah, juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Ya, nggak ada yang nyawer pisan. Masya Allah. Saya lihat sukses berkah. Ada sound system bagus, suaranya lantang. Setuju? Mudah-mudahan kita doakan yang punya sound barokah. Makanya kalau dipakai buat maulid jangan mahal-mahal. Biasa 2 juta, 1 juta. Yang 1 juta sumbangin buat maulid. Insya Allah kalau dia ikhlas, tulus dalam beramal nyumbangin sound system, beliau yang punya sound saya yakin masuk surga dengan salon-salonnya saudara-saudara. Dia mah paling repot di surga. Mau masuk ngegotongin salon, atuh. Lah kita ketutupan melulu sama dia. Jangan dulu apa bentar, gue dulu nih gotongin sound system. Nanti kita di surga tabligh akbar lagi. Amin. Amin. Ya Rabbal, pesan terakhir buat orang-orang tua saya. Ayo yang pada tua udah sadar diri, kita tobat, ingat kepada Allah. Bentar lagi kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada yang jago manusia, saudara-saudara, pasti akan kena mati. Yang jago cuma satu di dunia, ayam. Ayam mah ada yang jago. Saya mati, bapak mati, ibu juga, kiai, ustad, RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, Jokowi, mati. Semuanya bakal mati. Kalau udah mati dibungkus kain, cuman 3 lem, warnanya put, dibawa ke kubur, di makam, diinjek-injek di makam ini. Apalagi yang tetangganya benci banget sama kita. Buset deh gue disiksa aki-aki. Ya, kenapa bang kenceng banget? Gue gede banget.
Lagi hidup mah gue kagak berani nih. Karang beri udah mati gue injak-injak loh. Lagi mandiin orang mah diusap, disiram pelan-pelan, dilapisin kain. Dia mah pakai selang. Bang nggak boleh bang, kenceng banget itu, bodoh, gua dendam ini. Nggak boleh orang mandiin orang meninggal punya masalah hidup, pertengkaran dalam hidupnya, nggak boleh, haram. Nggak boleh, haram. Mandiin amanah, nggak boleh nyeritain habis mandi. Pok gimana mandiin tadi? Serem banget, matanya melotot, mulutnya nganga, tangannya begini nih. Jangan. Tutup mulut. Bagus, soleh, cakep. Setuju? Setuju? Terakhir dengarkan sebuah lagu renungan buat saya dan buat kita sekalian. Setuju? Setuju? Saya kalau nyanyi ini agak merinding, saya bulu ketek. Bulu kuduk maksudnya. Boleh? Boleh? Kalau selama ini hidup berhiasan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Betul? Betul? Terbujurlah sendirian, terputuslah pergaulan, diri terbungkus kain kafan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik jamaah sekalian, dari tadi saya ceramah udah 1 jam lebih 10 menit, cukup. Terakhir doa. Ini dari tadi belum dipoto ya? Nggak ada yang motoin ini. Apa mana HP saya? Mohon izin guys. Oh ini tumpah ya? Insya Allah. Ini ada doa nanti terakhir, jangan dulu bubar. Ya. Oh sekalian borongan sama kiai. Ya ceramah ya dok. Berkatnya 2. Ya Allah. Dek, mohon izin. Tolong dong. Ambilin foto nih. Wah, jangan Ustad. Iya. Buat kenang-kenangan saya ceramah di sini, ya. Nanti pulang cuman bawa berkat doang. Enggak ada fotonya. Kali lagi, Ustad. Iya, makasih Ustaz. Kata Imam Jalaluddin, orang maulid hadir dari sore, giliran doa pulang, nggak dapat barokahnya dari maulid. Sabar sebentar, kita doa ya. Siap? Doa buat saya, buat kita semua. Dan buat orang-orang tua kita yang sudah wafat, kita doakan beliau semua itu di alam barzahnya mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan makbarahnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang hidup, anak cucu menantunya dan semuanya tetap istiqomah, ibadah dan mendoakan orang-orang tua kita. Yang kedua, kita doakan saudara-saudara kita di Cianjur yang kena musibah gempa bumi, yang sudah teridentifikasi dan jumlah total 321 orang meninggal dunia. Masih banyak yang belum diketemukan. Rumah hancur, banyak yang setengah, yang sekian persen, luar biasa. Kita doakan mereka kuat dan tabah. Allah punya rahasia, mereka akan diangkat derajatnya, rumahnya akan diganti dengan yang lebih baik, dan kehidupannya akan diganti dengan yang kehidupan penuh barokah. Bil khusus doain Bapak Ahmad dan abangnya Ustadz, sahabat saya. Beliau sering ke Cikarang dan saya sering isi ceramah di PT beliau. Ya, doakan semua keluarga beliau sehat, berkah, panjang umur. Orang tua beliau lengkap, masih ibu ada, emak juga ada. Kita doain. Mana Baba? Baba ada? Sono, Baba sehat-sehat Baba. Emaknya ada emak. Emaknya juga biar pada sehat semuanya. Beliau juga termasuk tokoh dan sesepuh di sini. Juga ini orang-orang tua kita di sini, doain biar pada sehat. Kunci biar berkah, banyakin minta doa kepada orang, karena tidak tahu kata Nabi dari mulut siapa doa itu akan dikabul oleh Allah. Wa khususan ya Allah li ruhihi wa jasadihi wa sihhati wa afiyati wa quwwatihi
wa salamatihi jamaah maulidin Nabil Karim fi hadzal makan. Wabil khusus buat pimpinan PT dan semua karyawan-karyawati dan keluarga besar beliau, para alim ulama, para kiai habaib dan para asatid. Juga teristimewa ya Allah, ini doa dan Fatihah untuk saudara-saudara kami di Cianjur yang Engkau sedang uji atas musibah dan bencana yang terjadi. Biniyatil qabul wa tamamil ma'mul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afwan, Ustaz, air minum tenggorokan. Yang putih, yang putih. Aduh, kering tenggorokan ini. Ya belum makan gak tuh, minum-minum dulu atuh. Bos, nggak usah dikasih makan, ini udah kenyang. Minum air doang. Ya belum minum dari tadi, makanya minum sekalian. Insya Allah barokah. Ya udah didoain, ini air minum belum habis, silahkan nanti buat adek yang masih sekolah pesantren, mudah-mudahan tabarukan bisa diminum. Ya bawa pulang dikit, masih sekolah. Ya nggak usah takut bekas kiai mah, nggak kena corona. Angkat tangannya Pak. Kita doa yang khusyuk dan ikhlas, minta dikabulkan doa kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridhaan wa li haqqihi adaan. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat wa khususan ila arwahi ahli al kubur fi ahli jamaah fi hadzal makan maulidil karim wa bil khusus fi qaryati. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi umrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi ahlina. Allahumma tawil umurana manfa'atan wa khidmatan lidinina wa dunyana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat. Allahumma ja'al auladana auladan salihina hafidhina lil Qur'an wa sunnati fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama'i ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis shiqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khazaini fadlik innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya rabbal alamin. Da'wahum subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul qabul.
Ikuti doa saya. Saya ingin ijazahkan satu doa. Tolong diterima. Insya Allah dengan doa ini hidup kita tambah barokah. Siap? Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Amin ya rabbal. Syukran ila liqa ma'assalamah. Anak itik main di sawah, daun salam dipetik jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Atas nama